Shalom, saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus, keluarga besar Rema yang saya kasihi. Kembali lagi kita dalam program Rema yang selalu kita nanti-nantikan bersama-sama untuk membahas firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu adalah kekuatan kita, fondasi hidup, membangun hidup di atasnya. Saudara-saudara, itu luar biasa. Ya. Tidak ada yang seperti firman Allah, saudara-saudara, yang dahsyat, yang luar biasa. Karena itu, biarlah saya berharap, berdoa setiap hari, firman Tuhan menjadi makanan kegembiraan, kesukaan, kerinduan, dan menjadi sebuah kelaparan dan kehausan buat kita senantiasa. Dan yang kita sangat cintai dalam kehidupan ini. Haleluya. Baiklah, Mazmur 99 menjadi perenungan kita. Tuhan Raja yang kudus. Kembali pemazmur di sini berkata, Tuhan itu Raja. Maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub. Maka bumi bergoyang. Tuhan itu maha besar di Sion. Luar biasa, saudara-saudara. Dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Allah kita. Sekali lagi pemazmur menyampaikan kepada kita tentang Tuhan adalah Raja. Di dalam Mazmur pasal yang ke-93, pemazmur di sana, saudara, menyampaikan Tuhan adalah Raja yang kekal. Dan dia menggambarkan bagaimana Raja yang kekal dengan segala atributnya, saudara-saudara. Dan di dalam Mazmur 97, secara gamblang kembali pemazmur menyampaikan bahwa Tuhan adalah Raja. Dan di sini dia mengajak semua bangsa bersorak-sorai akan kebesaran, kedahsyatan, dan kemahakuasaan sang Raja itu sendiri. Dan bagaimana dia menebus manusia dan memberikan sukacita yang besar kepada manusia yang ditebusnya. Kembali dalam Mazmur 99, pemazmur berkata bahwa Tuhan itu Raja. Saya kira saudara-saudara, setiap hal di bumi ini, angka 3 adalah angka yang cukup keramat. Dan saya katakan itu dari semua angka, angka 3 adalah angka yang paling super kuat. Tidak ada orang mengangkat sesuatu, saudara, menghitung sampai 10. Selalu berkata 1, 2, 3. Dan sering kali kita lihat barang sebesar atau seberat apapun bisa terangkat. Tapi saya tidak mau bukan mau berbicara tentang angka-angka yang kuat dan sebagainya di sini, saudara-saudara. Tapi 3 kali disebut di sini, ini sangat penting. Ini menyandarkan bahwa betapa Tuhan itu Raja di atas segala raja, yang berkuasa, yang maha kuasa, yang perlu disembah. Dan dialah Raja yang memerintah, tetapi juga, saudara, Raja yang paling adil, saudara-saudara. Dikatakan dia mencintai hukum dan menegakkan kebenaran. Dia betul-betul adil, saudara. Kita tidak bisa menuduh dia tidak adil dalam hidup ini. Dia adil dalam semua yang dia kerjakan. Karena dia Raja alam semesta. Dia Raja hikmat.
Dia raja dalam membuat keputusan-keputusan. Dia raja di dalam membuat segala hal apapun demi kebaikan manusia di bumi ini, saudara. Karena itu dia layak kita sembah, dia layak kita muliakan, dia layak kita agungkan. Kalau dia menjadi raja dalam hidup saudara dan dia memerintah, dia pasti adil. Dia pasti, saudara-saudara, melakukan semua janji-janjinya. Dia pasti menggenapi semua kebenaran-kebenarannya, saudara-saudara. Karena ini kita tidak perlu takut. Kalau engkau sakit, dia adalah penyembuh. Dan dia adalah benar-benar penyembuh, saudara-saudara. Dia benar-benar adil dengan perkataannya. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Dan engkau tinggal mempercayai itu, saudara. Dan engkau menerima kesembuhan. Bahwa Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau engkau mempercayai sungguh kebenaran ini, maka sungguh engkau hanya tinggal mempercayai dan dia memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua melalui Yesus, karena lewat Yesus segala sesuatu sudah diselesaikan. Dia menjawab Musa, Harun, dan imam-imam. Ada Samuel di sana. Dan semua hamba-hambanya yang berseru kepadanya. Tetapi juga saudara-saudara, kita melihat bahwa dia tidak senang atas hal-hal yang tidak benar. Dia datang ke dalam dunia, saudara, menghapus semua dosa manusia itu supaya manusia mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Karena dia tahu kebenaran itulah, saudara-saudara, yang bisa membawa manusia sungguh-sungguh hidup yang berarti, berharga, mulia. Dan karena itu, saudara-saudara, hidup di dalamnya. Dia adalah Raja yang kudus. Karena itu kita perlu datang senantiasa menyembah, memuji, meninggikan dia dalam kekudusan. Tentu bukan kekudusan kita, tapi dalam kekudusan yang sudah diberikan di dalam Kristus Yesus. Kita datang. Jadi tidak ada, saudara-saudara, rasa takut, rasa tertuduh, rasa khawatir lagi untuk kita datang menyembah bahwa kita diterima atau tidak. Kita sudah diterima. Kita sudah dilayakkan. Kita sudah dibenarkan. Kita benar di hadapannya. Kita sudah dikuduskan. Kita kudus di hadapannya. Dengan itulah modal kita, yaitu yang sudah semua dia berikan dalam kita, untuk dapat datang ke takhta kasih karunia, meninggikan dia, menyembah dia, memuji Raja di atas segala raja. Artinya Tuhan yang selalu memerintah dalam hidup kita. Dengan kita menyembah, berarti kita, saudara-saudara, berserah di dalam dia, bahwa biarlah apa yang menjadi kehendakmu, apa yang menjadi kebenaran-kebenaranmu, biarlah hanya kebenaran dan kekudusanmu itulah yang bekerja di dalam kehidupan saya. Oh saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, maka hidupmu adalah hidup yang berkuasa. Roma pasal yang kelima berkata 19 bahwa kita dibenarkan, saudara-saudara, dan diberi hidup, dan hidup yang berkuasa. Bukan sekedar hidup, tapi hidup yang berkuasa. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Ada satu kesaksian yang luar biasa waktu kami ke Toraja, saudara-saudara. Dan kami menyewa mobil. Mobil yang kami sewa, rental ini, saudara-saudara, beserta dengan sopirnya. Lalu sang sopir ini sebenarnya dia seorang anak Tuhan, saudara-saudara, dari Katolik. Dan dia mengikuti pelayanan yang kami lakukan. Dan dia heran melihat kuasa Tuhan. Dia berkata, Pak Pendeta, saya ini biasa bawa orang, saya keliling Sulawesi Selatan ini, membawa orang-orang yang datang dari mana-mana, dari Indonesia ini, dari Jakarta juga banyak yang cari dukun, cari orang sakti-sakti. Saya tahu semua di Sulawesi Selatan ini tempat orang sakti. Wow, dia bilang, saya melihat mereka, praktek-praktek mereka, apa yang mereka lakukan. Biasa saya membawa hamba-hamba Tuhan pergi pelayanan-pelayanan. Tapi kali ini saya baru tahu yang namanya kuasa Tuhan yang benar-benar. Wah, luar biasa sekali. Dia begitu kagum, saudara, dengan kuasa Tuhan. Dia melihat orang yang dilepaskan dari kuasa kegelapan, orang yang disembuhkan, saudara-saudara. Dia melihat dengan mata tanpa ada syarat apa-apa. Dia bilang, saya heran.
Saya pikir tuh paling sama seperti yang lain-lain. Pakai syarat inilah, orang disuruh inilah, ada yang nanti disuruh baptis lah, ada yang disuruh minum ini, ada yang disuruh ada air, ada minyak, ada media-media macam-macam. Tetapi Bapak betul-betul hanya memberitakan firman itu lalu langsung mendoakan orang-orang dan mengalami mujizat, tidak pakai syarat apapun. Saya bilang ya, memang di dalam Yesus tidak ada syarat-syarat apapun. Yesus berkata seringkali hanya percayalah. Percaya saja, percaya saja. Yesus berkata, kalau engkau percaya engkau melihat kemuliaan Allah, jangan takut, percaya saja engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sederhana, dia tidak bilang kau harus bawa air 3 botol, kau harus bawa minyak, kau harus pakai ini. Tidak pernah Yesus memberi syarat-syarat apapun. Dan kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang juga dengan tidak satu metode, dengan berbagai hal yang berbeda-beda, tetapi dengan kuasa yang ajaib dari Roh Kudus. Dia menyaksikan, dia melihat. Dan lebih terkagum-kagum lagi ketika saya mendoakan orang yang ada di Papua, di Kalimantan lewat video call, mengusir setan yang mengikat mereka, menyembuhkan yang sakit, saudara-saudara. Dan itu hanya lewat video call. Orang-orang bermanifestasi, roh-roh jahat bermanifestasi di sana, dan dia rekam itu semua. Ya, dia rekam, saudara-saudara, untuk dia bilang, saya mau beritahu kepada orang-orang, ada kuasa tertinggi yang luar biasa, yang tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi jarak dan waktu, dimanapun bisa dijamah oleh Tuhan. Bayangkan lewat video call. Dia berkata demikian, saudara. Dan itu membuat dia begitu kagum dan membuka diri, berkata, kalau begitu saya selama ini banyak yang salah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa Tuhan kita adalah Tuhan Raja yang memerintah di atas segala-galanya. Kekudusan Allah, kebenaran Allah yang dia taruh di dalam kita, saudara-saudara, itu adalah hidup yang membuat hidup kita berkuasa. Dan biar saudara-saudara mengikuti firman Tuhan, khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Ya, di hari Minggu, khususnya beberapa minggu saya berbicara tentang roh Allah di dalam kita, orang percaya. Betapa dahsyat hidup orang percaya, betapa hebat hidup orang percaya, saudara. Betapa luar biasanya, saudara. Mengapa, saudara-saudara? Karena Tuhan menempatkan dirinya, yang adalah roh itu, saudara, diam di dalam kita. Betapa hidup kita adalah hidup yang berkuasa. Karena itu, tinggikanlah Tuhan, sembahlah hanya Dia dalam hidupmu, muliakan hanya Dia dalam hidupmu, saudara-saudara. Ya, kalau saudara mau menemui sopir itu, saudara-saudara, dan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang dia lihat, saudara-saudara, saudara akan melihat bukti-bukti daripada rekaman-rekamannya itu. Bagaimana kuasa Allah menjamah orang. Ya, saya tidak memakai media apapun, saudara. Saya tidak menggunakan hal-hal apapun, saudara. Saya hanya mengikuti perintah. Tuhan berkata, beritakan Injil dan tanda ini menyertai orang percaya. Mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Menumpangkan tangan orang sakit disembuhkan. Saya hanya melakukan firman Allah yang Tuhan beri. Mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, saudara. Oh, luar biasa Allah kita, luar biasa Tuhan kita, luar biasa dahsyat, saudara-saudara. Karena itu, katakan kepada dirimu betapa dahsyat dan luar biasa hidupmu, saudara-saudara. Karena itu, tinggikanlah Tuhan, bersyukur kepadanya, muliakan Dia senantiasa, saudara. Karena tidak ada Allah seperti Dia, yang dahsyat, yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan ini. Ya, itulah sebabnya berkali-kali di sini dia berkata, tinggikanlah Tuhan Allah kita, sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Biarlah hanya Dia yang kita sembah, saudara. Kita muliakan, kita agungkan. Raja, Dia memerintah atas semua persoalan-persoalan manusia. Dia perintahkan itu pergi, maka semua itu selesai, saudara. Dia perintahkan hari ini penyakitmu pergi, maka dia pergi. Dia perintahkan hari ini persoalanmu selesai. Sama seperti Yesus berkata kepada ombak, kepada angin, kepada badai di laut, berhenti, diam, maka semua selesai, saudara. Terhadap yang mati dia berkata bangkit, maka dia bangkit. Yang sakit dia berkata jadi sembuh, maka dia sembuh.
Hari ini dia berkata kepada saudara, penyakitmu engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau persoalan-persoalanmu, dia berkata, berdiam, selesai, berhenti. Maka semua berhenti, saudara-saudara. Karena itu mari kita tinggikan dia. Mari kita agungkan dia, saudara. Mari kita sembah dia. Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Karena tidak ada yang seperti dia, yang layak disembah, layak dipuji, layak dimuliakan senantiasa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur, saudara. Ku bersyukur padamu, Tuhan, atas kasih-Mu, bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari kita tinggikan dia. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, Tuhan, mengatasi bumi. Biarlah hanya Dia yang kita tinggikan. Dia Raja di atas segala raja. Di hadapannya kita sujud menyembah, bersyukur senantiasa bahwa Dia menyelesaikan semua. Dia memerintahkan, mengeluarkan perkataan perintahnya. Maka semua tenang, semua damai, semua diam, sejahtera, semua bahagia. Semuanya, saudara-saudara, diberkatilah engkau. Dimuliakan hidupmu, dibenarkannya, dikuduskannya engkau. Karena itu bersyukurlah senantiasa. Oh, haleluya. Dialah kebenaran kita. Haleluya, haleluya. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, Tuhan, mengatasi bumi. Biar kemuliaan-Mu mengatasi semua, Tuhan. Kau Allah yang besar. Hari ini saudara bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepadanya. Kalau engkau sakit, lihat bahwa Dia memerintahkan penyakitmu pergi. Sekarang kau sembuh. Berjalanlah hai kau yang lumpuh, bangkit dari tempat tidurmu hai yang sakit.
Sekarang juga dalam nama Yesus Engkau bangkit. Dia yang mengatasi segala langit, mengatasi persoalanmu hari ini. Dalam nama Yesus, oleh kuasanya yang ajaib, oleh kedahsyatannya hadir di situ. Rohnya ada bersama engkau, engkau sembuh, engkau bangkit saudara. Engkau mulia, engkau berharga. Lepaskan semua berhala-berhalamu. Buang semua kekhawatiran, ketakutanmu hari ini. Lepas dalam nama Yesus. Engkau terlepas. Kemuliaan Allah turun atasmu, berkat Tuhan turun, hadirat Tuhan lawat, urabaka pasirela dabakata karbasika labarabah. Lihat hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan mengatasi semua persoalan hidup hari Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Tuhan, berkati, diberkati. Virus-virus yang menjamah anak-anak Tuhan, corona apapun, roh-roh jahat berbentuk virus corona, saya ikat kau dalam nama Yesus. Saya patahkan kuasamu, saya hancurkan, saya usir kau dalam nama Yesus Kristus. Sembuh engkau, bangkit engkau, dimuliakan engkau. Haleluya. Oh haleluya, saudara-saudara. Saya tahu hadirat Tuhan Allah. Saya merasakan ada saudara sedang dijamah oleh Tuhan. Kuasa Tuhan sedang melawat saudara-saudara. Dia sedang melawat engkau saudara-saudara. Oh haleluya, haleluya. Biar kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar rohnya sedang menjamah engkau. Saudara-saudara, saya tahu saudara sedang disembuhkan, sedang dilawat, sedang dijamah oleh Tuhan. Saya merasakan betul hadirat Tuhan sedang menikmatinya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saya melihat orang-orang yang disembuhkan, dijamah, dilepaskan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kuasamu yang bekerja, hadiratmu Tuhan. Kau mengatasi segala sesuatu, mengatasi bumi, langit, laut, dan semua persoalan hidup. Engkau terlalu besar Tuhan untuk segala persoalan kami, dan kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Kau mengatasi semua. Saudara, saya percaya kuasa Tuhan sedang menjamah engkau. Bersukacitalah, bersujud di hadapannya, sembah Dia, berterima kasih senantiasa. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua dan tetap berjalan dalam sukacitanya. Saya Pastor Samuel ucapkan salam restorasi.